Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hana Maulidina, selaku moderator dari kelompok 3 kelas 2023I yang akan membawakan materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi ini adalah kewajiban hak negara dan warga negara. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Berikut pula daftar isi dari materi pada pagi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajiban menurut Undang-Undang 1945 merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Selain itu juga menghormati hak asasi manusia orang lain, serta mengikuti dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, menurut saya pribadi, kewajiban sebagai warga negara yaitu kita sebagai warga negara berperan aktif dan juga berkontribusi aktif di dalam masyarakat dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Warga negara harus menaati hukum dan pemerintahan setelah ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Selain itu, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar UUD 1945 tentang hak, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu yang diperlukan dan diharapkan. Nah, menurut saya pribadi, hak warga negara kita adalah suatu keistimewaan yang kita miliki, yang kita dapatkan di setiap individu yang diakui sebagai warga negara suatu negara. Nah, dalam hak ini ada hak berpartisipasi dalam pemilihan, hak untuk berbicara dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak-hak tersebut juga masih banyak lagi yang terdapat di pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hak-hak yang terdapat dalam pasal UUD 1945. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan juga pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contohnya seperti seorang pejabat pemerintah dan juga seorang petani memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, mereka berdua ini tunduk pada peraturan yang sama dan tidak bisa dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan juga pemerintahan. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menerima atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya seperti seorang buruh memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai serta bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Yang ketiga yaitu pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, yaitu contohnya seperti seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan potensi anak tersebut. Negara juga wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang mencukupi bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, serta kita sebagai warga negara juga berhak menerima fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya pasal 28 yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan juga hak untuk tidak dihukum mati. Contohnya seperti seorang tersangka memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang selama proses penyelidikan atau penahanan. Yang selanjutnya ada pasal 28A, itu menegaskan tentang hak setiap orang untuk hidup dan berserikat dan juga untuk berpendapat. Nah, contohnya di sini setiap warga negara, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk memilih agama ataupun kepercayaan yang diyakini tanpa ada tekanan dari lingkungan sekitar atau pihak-pihak yang lain ataupun dari pemerintah secara langsung.
Yang selanjutnya yaitu pasal 28B ayat 1 yang mengatur tentang hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Nah, contohnya seperti sebuah kelompok masyarakat memiliki hak untuk membentuk serikat pekerjaan ataupun organisasi-organisasi sosial politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka pribadi. Selanjutnya yaitu pasal 28B ayat 2. Nah, di pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atau memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi atas alasan apapun dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Contohnya seperti seorang wanita memiliki hak yang sama dengan pria di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pekerjaan, pendidikan, ataupun hak-hak yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pasal 28C ayat 1. Di pasal ini menegaskan atau mengatur tentang hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Contohnya seperti seorang wartawan memiliki hak untuk mencari, mengolah, menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa ada hambatan dari pihak-pihak berwenang. Selanjutnya pasal 28D ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atau berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, contohnya seperti seorang terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah dan mendapatkan atau menerima perlakuan yang adil dalam proses peradilan tanpa ada penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya yaitu pasal 28I ayat 1. Di pasal ini mengatur tentang hak untuk kebebasan bersuara, berpendapat, dan juga menyampaikan pendapat. Contohnya seperti seorang aktivis memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya pribadi terkait isu-isu sosial ataupun politik tanpa takut ada pembatasan dari pihak berwenang. Yang selanjutnya yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, di pasal ini menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Contohnya seperti kita sebagai warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang kita yakini dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran ibadah ataupun ajaran agama kita tanpa ada paksaan dari pihak manapun ataupun dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 1. Di sini pasal ini mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diakui di dalam UUD 1945. Nah, contohnya seperti negara Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak yang lain yang ada di UUD 1945. Yang selanjutnya ada di pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia, kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum dan juga pemerintah serta ikut dalam pembangunan negara. Nah, contohnya seperti kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara kita sendiri, negara Indonesia, serta kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan negara seperti pemilihan umum, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan tentang hak-hak dalam pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan memaparkan materi terkait kewajiban warga negara Indonesia dan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pertama yang akan saya paparkan adalah materi terkait kewajiban warga negara Indonesia. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint, bahwa kewajiban bagi warga negara Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai warga negara berkewajiban menaati hukum dan pemerintah. Misalnya,
membayar pajak tepat waktu, mengikuti aturan lalu lintas, dan mengikuti peraturan pemerintah terkait kesehatan dan keamanan, seperti mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, terdapat dalam pasal 27 ayat 3 mengenai warga negara berkewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, misalnya dengan melakukan hal-hal seperti mengikuti pelatihan militer, menjadi bagian dari pasukan cadangan, memberi dukungan moral dan logistik kepada pasukan pertahanan, atau bahkan menjadi sukarelawan dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, terdapat pada pasal 28J ayat 1 mengenai warga negara berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Misalnya, menjaga kehormatan dan privasi, yaitu tidak mencampuri privasi orang lain tanpa izin. Selanjutnya, menghormati kebebasan berpendapat, seperti mendengarkan dengan terbuka dan menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya, tidak diskriminatif, menentang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, dan lain-lain. Selanjutnya, mendukung keadilan sosial berupa dukungan upaya menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Nah, terdapat dalam pasal 28J ayat 2, ini selanjutnya mengenai warga negara berkewajiban tunduk dalam pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini hampir mirip dengan pasal di poin pertama, yaitu pada pasal 27 ayat 1. Nah, mungkin bisa saya berikan contoh yang hampir mirip juga dengan implementasi pasal 27 ayat 1 tadi, yaitu dalam situasi pandemi COVID-19. Warga negara di berbagai negara diwajibkan untuk mengikuti pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti lockdown, jam malam, pembatasan perjalanan, dan protokol kesehatan seperti mengenakan masker di tempat umum. Nah, untuk mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi seperti denda atau bahkan penahanan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Yang kelima, terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, meliputi pendaftaran untuk wajib militer atau wajib negara, mendukung program-program keamanan seperti patroli lingkungan, serta melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang untuk menjaga keamanan wilayah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait hubungan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan. Setiap hak yang kita miliki selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena ketidakseimbangan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa hak-hak yang dimiliki juga mengimplikasikan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan menjalani hak dan kewajiban secara seimbang, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendorong kesejahteraan bersama. Nah, hak warga negara adalah mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sementara kewajiban adalah berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia dan bersedia berkorban untuk negara. Namun, banyak juga warga yang masih mengalami ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Tanpa keseimbangan antara hak dan kewajiban, akan timbul kesenjangan sosial yang berkelanjutan. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, penting bagi setiap individu untuk memahami hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan pemerintah. Tidak hanya setiap individu masyarakat, tetapi pemerintah juga berkontribusi atas pemahaman hak dan kewajiban. Baik, jika hak dan kewajiban dipenuhi atau terpenuhi, maka masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang demokrasi harus bangun dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak. Yang pertama adalah hak absolut dan yang kedua adalah hak relatif. Pengertian hak absolut sendiri yaitu memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu dan harus dihormati oleh orang lain, seperti hak hidup dan hak milik. Nah, terdapat pula contoh dari hak hidup adalah hak setiap individu untuk hidup tanpa ancaman atau kekerasan yang membahayakan nyawa mereka. Nah, dan ada pula contoh dari hak milik adalah hak seseorang untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur barang atau harta benda yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan orang lain. Nah, hak kedua adalah hak relatif yang memberikan wewenang untuk menuntut atau meminta sesuatu dari orang lain. Contohnya, pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya, dan penjual juga berkewajiban untuk memberi barang yang dibeli oleh pembelinya. Nah, dalam pelaksanaannya, baik hak absolut maupun hak relatif harus memperhatikan hak-hak orang lain untuk menjaga keseimbangan, karena kewajiban juga merupakan bagian dari hak orang lain. Asas-asas kewarganegaraan. Dalam ilmu tata negara terdapat dua prinsip yang dikenal sebagai asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli mengacu pada pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang di suatu negara. Sementara asas ius sanguinis menentukan kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah, yaitu ketika seseorang memiliki orang tua yang merupakan warga negara suatu negara. Setiap negara yang berdaulat itu memiliki hak untuk menentukan persyaratan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah bipatrid dan apatrid. Dalam konteks perpindahan antar negara, status kewarganegaraan seseorang sangat bergantung pada prinsip yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan di negara asal orang tuanya. Perbedaan prinsip tersebut seperti asas ius sanguinis dan asas ius soli antara negara X dan negara Y bisa menyebabkan seseorang memiliki status dwi kewarganegaraan atau yang disebut dengan bipatrid, atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali, atau biasa disebut dengan apatrid. Nah, bipatrid terjadi ketika seseorang dianggap sebagai warga negara oleh dua negara yang terkait. Seperti contoh, Ahmad dan Aminah yang berasal dari negara X, namun tinggal di negara Y. Anak mereka Umar memperoleh status dwi kewarganegaraan karena negara X dan negara Y menerapkan prinsip yang berbeda terkait dengan kewarganegaraan. Sementara itu, apatrid terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Nah, salah satu contoh misalnya Karim dan Rumlah berasal dari negara Y dan tinggal di negara X. Nah, anak mereka Hasan tidak diakui sebagai warga negara oleh kedua negara tersebut karena orang tuanya bukan warga negara di negara tersebut dan Hasan lahir di wilayah negara lain. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menetapkan kriteria untuk menjadi WNI, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara orang tua WNI dan WNA, atau anak yang lahir dari ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Selanjutnya, anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dengan ayahnya adalah WNI, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA dengan pengakuan oleh seseorang ayah WNI sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir di wilayah negara RI tanpa jelasnya status kewarganegaraan ayah dan ibunya, anak yang ditemukan di wilayah negara RI tanpa diketahui ayah dan ibunya, anak yang lahir di wilayah negara RI jika ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau keberadaannya tidak diketahui, anak yang lahir di luar wilayah negara RI dari orang tua WNI dengan aturan kewarganegaraan dari negara tempat anak dilahirkan. Lalu, anak dari orang tua yang telah mendapatkan persetujuan kewarganegaraan tetapi salah satu orang tua meninggal sebelum menyatakan sumpah atau janji setia. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang
yang sah sebelum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui oleh ayah WNA sebagai WNI. Namun, setelah berusia 18 tahun atau menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip ius soli dan ius sanguinis, bipatrid mungkin terjadi sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun. Nah, prosedur untuk memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan RI diatur dalam undang-undang tersebut. Kehilangan kewarganegaraan bisa terjadi jika seseorang memperoleh kewarganegaraan lain atas keinginannya sendiri, tidak menolak kewarganegaraan lain, atau masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan komitmen untuk menghapus diskriminasi antar warga pribumi dan non-pribumi, dan peraturan pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 2 Tahun 2007. Nah, selanjutnya adalah PPBN atau Pendahuluan Bela Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kamnak RI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas UU Nomor 20 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang pertama, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. PPBN berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan yang terbagi dalam periode-periode. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1965 yang disebut dengan periode lama atau Orde Lama. Yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Yang kedua, periode 1965 sampai 98 disebut dengan periode baru atau Orde Baru. Yang ketiga adalah periode 1998 sampai sekarang yang disebut periode reformasi atau Orde Reformasi. Pada kedua periode terakhir yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan zaman. Ini perilaku bangsa dengan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah non-fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak nasional. Materi selanjutnya adalah Pendahuluan Bela Negara atau PPBN. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kamnak RI dan Undang-Undang Nomor 1 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang pertama, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Jadi, PPBN berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan. Terbagi dalam periode-periode berikut ini. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1965. Disebut periode lama atau Orde Lama. Nah, yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Yang kedua, periode 1965 sampai 1998 atau yang disebut dengan periode baru atau Orde Baru. Yang ketiga adalah periode 1998 sampai sekarang disebut dengan Orde Reformasi. Nah, pada kedua periode terakhir yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan zaman. Hal ini merupakan perilaku bangsa dengan hak yang lebih banyak, dan pada situasi ini yang dihadapi adalah non-fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Cara yang dilakukan dalam PPBN. Yang pertama ada Orde Lama. Pada periode ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1945 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Manifestasinya adalah diimplementasikannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat, di mana konsekuensinya adalah munculnya organisasi-organisasi perlawanan rakyat. Konsep pendidikan yang dilaksanakan difokuskan pada aspek fisik dan strategis militer. Yang kedua, Orde Baru dan Reformasi. Pada masa ini, PPBN diawali dengan merumuskan tujuan bela negara, yaitu agar lebih mencintai tanah air dan juga berusaha membantu untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Supaya objektif tercapai, masyarakat Indonesia perlu memahami lebih mendalam tentang negara Indonesia.
Untuk itu, undang-undang mewajibkan adanya pendidikan, agama, kewarganegaraan, dan juga bahasa. Dengan mempelajari itu semua, maka pemuda-pemudi Indonesia akan lebih sadar dan mengerti tentang negara Indonesia. Pada gilirannya, mereka akan tergerak berpartisipasi dalam usaha bela negara yang pada saat ini sudah tidak lagi bersifat fisik tetapi mental. Contoh usaha bela negara yang dapat dilakukan adalah mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Misalnya, dengan membuka usaha supaya dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, mengingatnya tingginya tingkat pengangguran terdidik yang di Indonesia. Disinilah pentingnya pendidikan agama kewarganegaraan dan juga bahasa yang merupakan realisasi PBBN di Orde Baru dan Reformasi. Dan untuk materi selanjutnya adalah pengertian bela negara. Pengertian bela negara sendiri adalah kesediaan warga negara untuk melindungi tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Ini melibatkan cinta pada tanah air, kesadaran akan identitas nasional dan keyakinan pada Pancasila serta UUD 1945. Ini mencakup kesiapan untuk berkorban demi menjaga kemerdekaan, persatuan, keutuhan wilayah, dan nilai-nilai negara. Contoh bela negara sendiri dapat ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seperti pelatihan militer, layanan sukarela dalam pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban, serta keterlibatan dalam upaya bantuan kemanusiaan dalam negeri maupun luar negeri. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Aulia Pujadewanti akan menjelaskan dua submateri yakni asas demokrasi dan asas motivasi dalam bela negara. Untuk materi yang pertama yaitu asas demokrasi dalam bela negara. Seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas demokrasi memiliki dua dimensi yang mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam upaya pembelaan negara. Dimensi yang pertama yaitu partisipasi dalam penentuan kebijakan. Setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut saya dalam kehidupan ini warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara, salah satunya melalui pemilihan umum. Untuk dimensi yang kedua yaitu keterlibatan aktif dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Jadi pembelaan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Setiap warga dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kapasitas, baik itu dalam bentuk pelayanan militer, partisipasi dalam kegiatan sukarela, atau lainnya. Untuk materi yang kedua, yakni asas motivasi dalam bela negara. Ini mencakup pemahaman akan pentingnya pembelaan negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia yang utama adalah dari pengalaman sejarah perjuangan negara ini. Warga negara harus memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Dengan itu dapat memotivasi kita untuk melanjutkan perjuangan tersebut dengan menjaga kemerdekaan yang telah kita capai. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bela negara melalui pajak. Bayar pajak adalah salah satu bentuk kewajiban dan dukungan terhadap negara. Keterlibatan warga dalam membayar pajak berpengaruh pada ketahanan fiskal, merupakan faktor yang menentukan ketahanan suatu negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau OP dan badan yang bersifat memaksa kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk memakmurkan rakyat. Nah, kenapa sih pajak itu bersifat memaksa? Nah, karena seperti yang kita tahu ya, pendapatan utama atau pemasukan utama terbesar APBN kita itu adalah dari pajak. Maka dari itu pajak kita bersifat memaksa. Karena memang
pajak yang kita bayarkan nantinya itu akan digunakan untuk membangun atau mengembangkan negara kita sendiri. Lalu dengan membayar pajak juga artinya kita tuh turut serta membela negara kita. Terus kenapa bisa turut serta membela negara? Nah, jadi begini, kita sendiri pasti menginginkan negara kita itu maju seperti negara-negara lain, seperti Jepang, Korea, Cina, dan masih banyak negara-negara maju lainnya. Namun, bagaimana jika faktanya negara kita yang saat ini menjadi negara berkembang sulit untuk mendapatkan label negara maju dikarenakan minimnya dana. Jadi, jika kita kekurangan dana, itu nantinya akan menyebabkan pembangunan infrastruktur dan kemakmuran masyarakat yang masih kurang merata seperti sekarang ini. Nah, maka dari itu, kita sebagai wajib pajak harus secara patuh membayar pajak, kita harus secara melaporkan pajak dan tidak terlambat atau tidak melakukan manipulasi data mengenai harta kita. Nah, pajak yang dibayarkan nantinya akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui peningkatan kesejahteraan umum seperti pembangunan fasilitas umum, pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiliteran, dan masih banyak kegiatan produktif lainnya. Nah, dengan adanya pendapatan pajak yang cukup itu, nantinya pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi, ini tuh nantinya juga bisa mencegah pendapatan defisit, mencegah defisit anggaran yang berlebihan, mencegah defisit anggaran yang berlebihan yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi negara. Nah, nantinya pajak ini itu dengan adanya pajak yang sistematis ini dan ekonomi yang stabil, nantinya bisa menarik kepercayaan investor dari luar negeri. Dan itu bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bisnis dalam perekonomian negara dan jangka panjang. Jadi kita juga bisa bersaing dalam pasar global, lalu kita juga memiliki infrastruktur yang merata, kesejahteraan rakyat yang terjamin juga. Nah, demikian keterlibatan warga dalam membayar pajak itu bukan hanya sebuah kewajiban, namun itu juga bisa dijadikan investasi jangka panjang oleh negara kita. Nah, itu juga bisa mencerminkan seperti apa ketahanan negara kita. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita itu juga bisa membantu membela negara kita. Seperti itu. Itu saja dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah hak pajak sebagai warga negara. Materi selanjutnya adalah hak pajak sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Jadi kita sebagai wajib pajak itu berhak meminta surat perintah atas pemeriksaan. Kita juga bisa menerima penjelasan terkait tujuan atas dilakukannya pemeriksaan. Lalu kita juga bisa meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan apa yang tercantum dalam SPT. Lalu kita juga bisa hadir saat pembahasan akhir pemeriksaan, namun dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah hak mengajukan banding dan menciptakan kembali. Jadi kita berhak mengajukan banding jika kita merasa keberatan atas sanksi pajak yang dikenakan terhadap kita atau yang lainnya dalam kondisi tertentu. Lalu yang ketiga ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi dalam kondisi ini tuh jika kita membayarkan pajak dengan jumlah yang lebih banyak atau lebih daripada yang seharusnya terjadi, maka kita itu berhak meminta pengembalian dana atas kelebihan bayarnya. Nah, caranya adalah dengan kita mengirimkan surat ke KPP atau bisa juga melalui SP. Yang keempat adalah hak pendekatan pendahulu kelebihan pembayaran pajak. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah itu berlaku bagi yang termasuk wajib patuh. Jadi, para wajib patuh ini itu berhak mendapatkan kelebihan pembayaran dalam bentuk pengembalian waktu, minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh. Lalu yang kelima, ada hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran.
Jadi dalam hal ini, wajib pajak itu berhak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, namun dalam kondisi tertentu, sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam peraturan perpajakan. Lalu yang keenam ada hak kerahasiaan. Jadi sebagai wajib pajak, kita tuh mempunyai hak atas kerahasiaan data atau informasi perpajakan yang kita berikan kepada Ditjen Pajak. Jadi jika ada kebocoran data atau privasi kita kepada pihak ketiga, maka kita bisa mengajukan tuntutan mengenai hak kerahasiaan itu. Lalu yang ketujuh ada hak pengurangan PBB. Jadi jika kita memiliki aset bangunan, lalu bangunan yang kita punya itu terjadi kerusakan bangunan, namun disebabkan oleh bencana alam atau disebabkan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kita sebagai wajib pajak itu berhak mengajukan keringanan atau pengurangan pajak terhutang PBB kita nantinya. Lalu yang kedelapan ada hak tertundanya pelaporan SPT tahunan. Kita sebagai wajib pajak itu dapat mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan untuk PPh OP atau PPh orang pribadi ataupun PPh badan. Namun dengan kondisi tertentu yang sama-sama disetujui oleh KPP dan juga kita. Lalu yang kesembilan ada hak pajak. Nah, maksudnya hak pajak adalah wajib pajak ini berhak mengajukan permintaan pemilihan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Yang ke-10 ada hak pengurangan PPh pasal 25. Nah, wajib pajak ini berhak meminta pengurangan jumlah angsuran PPh pasal 25, namun dengan kondisi tertentu. Sekali lagi dengan hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ke-11 adalah hak mendapatkan pajak. Maksudnya adalah sejumlah kegiatan atau BKP, Badan Kena Pajak, berhak atas fasilitas atau berhak atas dikenakan PPN, yaitu buku-buku pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan di area tertentu. Lalu yang ke-12 adalah hak mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah. Nah, ini hak ini itu khusus untuk pelaksanaan proyek pemerintah saja yang dibiayai menggunakan hibah atau dana kredit luar negeri, PPh terutang atau penghasilan konsultan, kontraktor, dan pemasok utama yang ditanggung pemerintah. Kewajiban pajak. Wajib pajak itu dapat diartikan sebagai orang pribadi atau badan seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Jadi wajib pajak itu mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak. Yang pertama, kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak harus melakukan pendaftaran diri ke Direktorat Jenderal Pajak, lalu akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, kewajiban pajak melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak. Wajib pajak yang sudah melapor ke Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan penetapan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang ketiga, kewajiban wajib pajak melakukan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan. Jadi setiap wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21, 23, dan 26. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu pada pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta selain tanah atau bangunan, bunga, dividen, royalti, maupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong PPh 21. Dan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran
gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Gerakan Sadar Pajak sebagai upaya peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial guna mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Tujuannya adalah pada 20 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami peningkatan penduduk yang mayoritasnya adalah generasi milenial atau generasi muda. Agar generasi muda sadar, taat pajak, dan pembangunan berkesinambungan bisa diwujudkan. Ada beberapa gerakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, gerakan manfaat pajak. Seperti mensosialisasikan manfaat-manfaat yang akan didapatkan jika generasi milenial ini taat membayar pajak, seperti infrastruktur, subsidi, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan perbandingan pajak. Jadi gerakan perbandingan pajak ini kita membandingkan negara kita dengan negara-negara lain. Lalu ada gerakan keterbukaan pajak. Jadi gerakan keterbukaan pajak ini dengan melakukan transparansi atau keterbukaan terhadap penerimaan dan pengeluaran pajak itu kemana-kemana saja. Lalu ada gerakan sosialisasi e-pajak. Gerakan sosialisasi e-pajak ini agar memudahkan generasi muda, generasi milenial ini mudah membayar pajak. Jadi bisa dengan mudah dan aksesnya lebih cepat. Nah, yang terakhir berikut merupakan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.